Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbara bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Berebut lahan pendulangan 2 kelompok warga di Mimika nyaris bentrok. Jalan antar kabupaten di Sorong rusak parah. Penjual buah di Mimika keluhkan omset turun. Dua kelompok warga yang mendulang di pendulangan rakyat Mil 29 Mimika hampir bentrok Senin kemarin. Polisi langsung ke lokasi dan bertemu dengan pendulang, serta berusaha meredam emosi kedua kelompok. Keributan dipicu perebutan lahan. Salah satu kelompok pendulang mengklaim bahwa lokasi di Mil 29 adalah milik mereka. Beberapa warga yang sedang mendulang sempat ditegur dan diusir dari lokasi. Tindakan mereka memicu kemarahan warga. Polisi berusaha mendamaikan kedua kelompok dan meminta mereka membubarkan diri. Kedua kelompok akhirnya membubarkan diri. Polisi masih menyiagakan puluhan personel di lokasi untuk mengantisipasi bentrokan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Seorang pengunjung RSUD Mimika berbuat anarkistis dengan merusak fasilitas RSUD Senin kemarin. Salah satu pintu rumah sakit rusak sehingga pihak rumah sakit melaporkan kasus ini ke polisi dan meminta pelaku bertanggung jawab. Humas RSUD Mimika mengatakan salah satu pengunjung saat itu menjenguk istrinya yang sedang dirawat. Saat tiba di rumah sakit, diduga Hans dalam keadaan mabuk, ia memukul istrinya yang terbaring di dalam rumah sakit. Pihak rumah sakit sempat melerai, namun pelaku makin marah dan melampiaskan emosi dengan merusak pintu dan jendela rumah sakit. Sekitar kemarin pagi ada pelaku, yang mana keluarganya juga sebagai pasien, kita sebagai notabene istrinya sendiri yang sakit. Dia datang dan dia melakukan tindakan yang tidak berkenan bagi orang sakit dalam rumah sakit. Lalu sempat pihak security keamanan di rumah sakit dia menegur, mengedukasi, tapi yang bersangkutan melakukan perlawanan, sehingga sampai mengarah ke melakukan tindakan pengerusakan pintu masuk di rumah sakit, dari pintu security, pengerusakan dan ada pecah beberapa kaca. Selanjutnya kami dari rumah sakit berkoordinasi dengan pimpinan dan pimpinan mengatakan bahwa kita perlu ditindaklanjuti secara hukum. Dan saya sebagai humas menindaklanjuti kasus ini kepada pihak Polsek Mimika Baru sebagai wilayah hukum untuk menangani. Dan saat ini saya sudah datang ke Polsek Baru dan status yang bersangkutan indikasi tersangka masih dalam proses penanganan hukum. Nah, selanjutnya nanti kami akan menunggu hasil keputusan dari pihak penyidik untuk melanjutkan proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polsek Mimika. Saat ini pemuda tersebut sudah dibawa ke Mapolsek Mimika Baru. Polisi juga telah memfasilitasi kedua belah pihak agar kasus tersebut diselesaikan dengan cara mediasi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan umat Buddha di Jayapura menggelar ritual Hari Raya Trisuci Waisak 2566 tahun Buddhis Senin kemarin. Umat membawa buah-buahan yang telah dihias dengan berjalan kaki menuju Wihara Numbai Santijaya. Buah-buahan ini ditempatkan di altar untuk persembahan dalam ritual sembahyang disertai lilin pancawarna. Hari Trisuci Waisak mengingatkan pada 3 peristiwa suci yang terjadi dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gotama, yakni kelahiran, pencerahan, dan kemangkatan. 3 peristiwa suci itu terjadi pada hari yang sama dengan tahun berbeda, yaitu hari Purnama Raya di bulan Waisak.
Dalam perayaan Waisak, Wihara Numbai Santi Jaya melaksanakan rangkaian ritual yang dikolaborasi dengan ibadah tradisi Nusantara, salah satunya dari masyarakat NTB. Hari Raya Trisuci Waisak di tahun 2022 ini, kami tentu hadir dan terus memberikan dorongan dan juga motivasi bagi seluruh umat beragama yang ada untuk tetap merayakan hari raya ini, kemudian juga dalam rangka membangun suasana kedamaian, cinta kasih yang selama ini sudah terbangun dengan baik di Provinsi Papua. Dan kemudian yang sangat penting juga adalah kita mau jalankan moderasi beragama, sebab moderasi beragama itu tentu di dalamnya itu mengajarkan kita untuk tetap menjalankan ajaran agama kita itu dengan baik, seperti itu. Dan selama ini dalam pengamatan kami secara khusus di Provinsi Papua untuk pembinaan umat beragama yang ada, umat Buddha sangat luar biasa dalam memberikan kontribusi dalam rangka membangun kebersamaan dan kerukunan umat beragama yang ada di tanah Papua. Itu sangat luar biasa. Dari seluruh aspek yang ada, tentu umat Buddha yang ada di tanah Papua jauh luar biasa untuk membangun kebersamaan yang ada. Hari ini tentu kami juga hadir di sini di Wihara Numbai Santi Jaya. Tentu wihara ini juga masih membutuhkan penyelesaian, sehingga selaku Kanwil kami juga menyampaikan perhatian kita untuk supaya bagaimana partisipasi kita bersama dalam rangka penyelesaian wihara ini. Karena ini juga merupakan aset pemerintah yang ada di tingkat provinsi, tapi juga di tengah ibu kota Jayapura, sehingga dukungan perhatian kita baik dari pemerintah tapi juga umat yang ada serta donatur, kita bisa mengulurkan tangan, maka wihara ini bisa dapat diselesaikan dan bisa digunakan oleh seluruh umat Buddha yang ada di tanah Papua dan secara khusus di kota Jayapura. Kita sudah laksanakan beberapa kegiatan, salah satunya kemarin sudah donor darah. Setelah donor darah dilaksanakan, sekarang ibadah menyongsong Trisuci Waisak. Nah, besok lagi menyambut detik Waisak, tepatnya jam 1 siang. Dan kita akan melaksanakan di tempat ini. Dan tadi pagi juga ada ziarah di Taman Makam Pahlawan di Waena. Dan juga dilaksanakan donor darah bekerjasama dengan TNI. Luar biasa, saya juga menyampaikan terima kasih Pak Kanwil, Pak Kabintal telah mendukung kami dalam pelaksanaan Trisuci Waisak tersebut. Ini adalah meningkatkan kerukunan intern umat beragama dan ekstern umat agama dengan pemerintah, sehingga nanti mewujudkan perdamaian di tanah Papua ini. Pak, karena dipusatkan di sini Pak, tidak di sana wihara. Ya. Di sana. Jadi begini, wihara di Jayapura sekarang sudah ada 4. Salah satunya ada di Numbai Santi Jaya ini. Dan masing-masing akan menyelenggarakan ritual masing-masing. Nah, Numbai Santi Jaya ini sudah mulai hari ini untuk penyelenggaraan menyongsong Trisuci Waisak. Jadi ini wihara, sekali lagi wihara di Jayapura ini sudah ada 4 wihara, salah satunya di Numbai Santi Jaya ini. Tapi Numbai Santi Jaya ini sudah memulai duluan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perayaan Trisuci Waisak. Salah satunya sore ini adalah menyongsong Trisuci Waisak dan dikolaborasi dengan ibadah tradisi Nusantara, salah satunya adalah dari masyarakat NTB yang telah kita lihat bersama-sama tadi. Kalau yang di Skyland nanti ada juga ya Pak? Di Skyland tentu ada, tapi kami tidak tahu jadwalnya seperti apa. Tapi kalau detik-detik Waisak tentunya seluruh dunia sama. Kementerian Agama Papua melihat umat Buddha sangat baik dalam memberikan sumbangan untuk membangun kebersamaan dan kerukunan umat. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Sejumlah ruas jalan menuju Klamono, jalannya menjadi poros penghubung dari Kabupaten Sorong ke sejumlah kabupaten tetangga, rusak dan berlubang. Jalan yang rusak menyebabkan kendaraan yang melintas berjalan lambat karena pengendara harus ekstra hati-hati karena rawan kecelakaan. Warga sudah lama mengeluhkan kondisi ini. Rio, warga Sorong yang setiap hari melintas, mengatakan kondisi jalan sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Ia berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jalan. Sering melintas di jalur sini? Ya, saya setiap hari itu saya jalur
Sorong Kelamoran. Gitu. Oh, iya. Ya. Kondisinya Pak? Kondisinya sangat memprihatinkan karena sudah banyak yang jalan. Memang sudah beberapa kalau tidak salah sudah sekitar 2-3 tahun ini jalannya begitu terus. Bapak kalau lewat sini dalam kondisi habis hujan atau pas hujan gimana Pak? Dalam kondisi hujan juga saya lewat, kadang dalam kondisi kering juga saya lewat sini karena saya aktivitas sehari-harinya saya mengajar di sini. Bapak guru ya? Ya, saya Pak Guru lagi. Saya selalu turun naik di sini. Harapannya Bapak, harapan? Ya, harapannya semoga bisa diperbaiki jalan-jalan ini. Gitu. Nah, jalan inilah yang menyentuh masyarakat secara langsung begitu. Mungkin yang lain-lain ya. Banyak yang lain-lain mungkin masih dalam bentuk apa ekonomi atau yang lain, tapi yang setiap hari semua orang bisa tersentuh itu adalah jalan ini, memperbaiki jalan-jalan ini. Gitu. Kemudian akibatnya itu banyak jalan kecelakaan, ya. Terutama motor-motor itu banyak kecelakaan begitu. Itu akibat mengambil haluan, toh kan lubang-lubang rusak-rusakannya jadi saling rebut untuk mengambil haluan ini yang sering terjadi kecelakaan begitu. Tiar, sopir antar kabupaten mengatakan kondisi jalan yang rusak ini sangat mengganggu. Lihat kondisi jalan yang seperti begini, tanggapannya seperti apa? Ya, tindakan kami ya maunya jalan bagus Bang. Karena kita juga kan bayar pajak tuh, jadi kalau bagus kan itu juga lebih enak. Penumpang juga lebih enak juga lah. Dengan kondisi jalan begini, apa susah tidak melintas di jalur sini? Merasa nyaman atau tidak? Susahnya ya tetap susah kalau jalan rusak begini Bang. Iya. Warga mendesak instansi terkait segera memperbaiki jalan rusak ini agar kegiatan ekonomi warga tidak terganggu karena jalan poros ini merupakan urat nadi perekonomian. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Pasca kebakaran Pasar Wosi di Manokwari, aktivitas perdagangan belum sepenuhnya normal. Pedagang saat ini masih memperbaiki lapak mereka yang luluh lantak terbakar. Pedagang Pasar Wosi berharap pemerintah Kabupaten Manokwari segera membangun pasar sementara untuk menampung pedagang sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan normal. Pemkab Manokwari sudah melakukan pertemuan dengan pedagang dan berencana membangun pasar darurat. Salah satu pedagang Arsat Lamadia menyambut baik rencana pemerintah kabupaten. Ia juga berharap perbankan yang menyalurkan kredit kepada pedagang melonggarkan kebijakan penagihan hutang hingga pasar berjalan normal. Memang kemarin kami sudah rapat dengan Bupati dan Bupati sudah mempertegas bahwa 1 bulan akan melakukan jualan darurat untuk para pedagang untuk sementara agar mereka bisa beraktivitas kembali untuk berjualan. Harapan kami juga apa yang disampaikan oleh Pak Bupati semoga secepatnya kami pedagang bisa menggerakkan roda ekonomi kembali di Pasar Wosi walaupun dengan darurat sementara. Kami juga warga pedagang Pasar Wosi sangat berapresiasi sekali kepada Bupati bahwa beliau sangat respon dengan cepat terkait pembangunan pasar darurat dalam waktu jangka 1 bulan. Ini bagi kami sangat luar biasa untuk para bupati. Dan harapan kami bukan hanya sekedar itu saja, tapi bagaimana ada langkah-langkah selanjutnya untuk mengawal para pedagang yang sementara ini belum bisa beraktivitas berjualan. Yaitu harus mungkin ada sedikit tanggap darurat, mungkin membantu seperti apa dulu untuk bagaimana pedagang ini bisa merasa diringankan persoalan ini. Jadi kami berharap juga ada perhatian serius dari instansi terkait, baik itu dari BPDB sebagai tanggap darurat dan instansi-instansi yang terkait dengan pasar. Harapan kami seperti itu agar bagaimana tanggap darurat ini mungkin secepatnya diambil alih oleh instansi terkait agar kami warga pasar bisa merasa tenang sambil menunggu proses pembangunan yang akan berkelanjutan nanti. Demikian seperti itu. Saya juga berharap bahwa
untuk perbankan, baik itu yang bank-bank yang saat ini menyalurkan kredit kepada pedagang kita yang ada di Pasar Wosi, saya berharap untuk tidak melakukan penarikan kredit untuk sementara, menunggu sampai jalannya Pasar Wosi ini betul-betul normal, baru hal itu bisa dilakukan. Nah, ini harapan besar kami kepada mitra sebagai mitra kita dengan perbankan agar bisa memahami situasi dan kondisi pasca. Pedagang berharap pembangunan pasar segera terrealisasi karena mereka menggantungkan nafkah dari berjualan di pasar, khususnya untuk kebutuhan ekonomi dan biaya sekolah anak-anak. Cepat, karena kasihan kami ibu-ibu ini bayar anak sekolah, urus dapur ini bagaimana? Sementara kita punya piring makan ya cuma di sini. Kita tidak ada usaha lain selain di pasar. Jadi kalau lambat, kasihan. Kita mau makan apa? Ton juga bingung. Mau usaha apa? Kita juga tidak tahu. Yang kita tahu cuma di pasar. Anak sekolah. Iya, ini mana lagi sudah mau pendaftaran baru lagi. Masih butuh biaya ya? Ya, tanya lagi. Jangankan itu, makan hari-hari saja kita bingung ini mau bagaimana. Iya. Pekan lalu, Pasar Wosi terbakar. Api dengan cepat menjalar dan membakar ratusan kios di pasar ini. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Virus hepatitis akut yang kini menjangkit sejumlah wilayah di Indonesia menjadi perhatian Pemda Mimika walaupun virus hepatitis belum mewabah ke Mimika. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pada aktivitas keseharian mereka di tengah masyarakat. Kalau waspada harus ya. Kan waspadanya cuma sama dengan sekarang kan. Yang kita lakukan pakai masker, cuci tangan, segala macam itu tetap kita lakukan seperti biasa. Segala macam ini kan kita mengikuti kan bahwa ini kan dia apa dibilang hepatitis misterius kah, hepatitis apa itu. Nah, aku sekarang nama aku dilakukan. Prinsipnya bahwa kan katanya di Indonesia sudah ada, ini infonya sudah ada. Nah, kita di Mimika sudah ada atau belum, saya belum tahu, sampai sekarang belum dilaporkan. Tetapi prinsipnya bahwa kita mengikuti bahwa cara penularannya itu, cara pencegahan penularannya itu sama persis dengan COVID. Seperti cuci tangan, pakai masker. Ya kita himbau saja seperti itu kepada seluruh masyarakat kabupaten, kita jaga ini. Kita jaga itu aja, kita tetap pakai masker. Walaupun COVID sudah tidak ada, tapi tetap kita jaga seperti itu. Wakil Bupati mengatakan virus hepatitis akut diduga hampir mirip dengan virus COVID-19. Maka itu pemerintah terus memberikan himbauan agar warga tetap mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Walaupun kasus COVID-19 saat ini menurun di Mimika, pemerintah daerah terus mengantisipasi penularan, khususnya hepatitis akut dengan melakukan sosialisasi prokes kesehatan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Penjual buah keliling di Mimika mengeluhkan omset yang terus menurun. Yanto, salah satu penjual, mengatakan beberapa bulan ini omset yang diperoleh dari hasil penjualan buah menurun. Menurutnya hal itu disebabkan penjual buah di Timika saat ini marak menjual buah dari berbagai daerah yang diangkut dengan kapal laut. Walaupun menurun, ia tetap bertahan dan menjual buah dengan berkeliling kota. Baru ada 1 bulan, Pak. 1 bulan. Lancar kah? Ya disyukurin aja, kadang ya laku, kadang ya dibuang, kadang ya untung, namanya buah tuh ada rusak. Buah mangga sama pisang, kadang pisang kosong, kadang keliling Pak, teman-teman lagi pulang ya. Banyak laku ya, kadang macam itu sama jambu kristal. Timika punya. Oh, Timika punya. Lokal ya berarti? Lokal. Kalau masalah keuntungan tuh nggak bisa dihitung Pak, soalnya kadang kita jualan tuh kadang belum dapat dari modalnya toh, jadi nggak berani ambil banyak-banyak. Mungkin sisihkan uang cuma 50.000 buat makan sama rokok saja. Yanto menambahkan stok buah jambu kristal lagi kosong dan belum adanya pasokan dari luar. Sedangkan untuk jambu kristal lokal belum dipanen oleh petani. Sejumlah pedagang saat ini hanya menjual beberapa jenis buah, yakni buah mangga madu serta jeruk manis lokal. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.
Paulus Waterpauw resmi menjabat Gubernur Papua Barat setelah dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pekan lalu. Masyarakat menaruh harapan besar kepada mantan Kaba Intelkam Polri tersebut. Terlihat dari spanduk dan baliho di sepanjang ruas jalan kota Manokwari. Arsat Lamadia berharap penjabat gubernur baru bisa melanjutkan pembangunan serta membawa perubahan dalam program kerjanya. Terkait PJS gubernur ini, bagi kami siapapun yang terpilih menjadi PJS Gubernur Papua Barat itu adalah putra terbaik bangsa. Hal ini kami masyarakat Papua Barat berapresiasi sekali dengan adanya PJS yang mengisi kekosongan yang saat ini yang ada di pemerintahan Papua Barat. Untuk itu kami berharap ke depan dengan PJS yaitu yang sudah diutus dari pusat, yaitu PJS Paulus Waterpauw. Kami hanya berharap bahwa semoga membawa Papua dengan sisa waktu beberapa tahun ini bisa ada satu perubahan yang lebih baik ke depan. Abdul Hakim meminta gubernur segera turun ke lapangan melihat persoalan dan kondisi masyarakat, terutama ke Pasar Wosi yang baru terbakar pekan lalu. Ya, kalau harap pada warga pedagang yang kena musibah pasca kebakaran, ya setiap pejabat di Manokwari, mulai dari pejabat gubernur, apakah mungkin pejabat sementara caretaker atau langsung dari pemerintah bupati, bagusnya ya turun langsung di lapangan, lihat ya, kita sudah spot bupati, alhamdulillah sudah turun. Ya, mungkin tinggal pejabat yang mungkin dari Pak Gubernur yang terpilih, caretaker ya mungkin bisa turun juga maksudnya untuk meninjau lagi kembali yang di lapangan di Pasar Wosi. Bang, apa mungkin apa menjadi harapan Bang? Artinya dengan nanti kepemimpinan ini gubernur baru nih. Harapan kami pedagang ya istilahnya kita maunya pasar kita ini dibangun secepatnya supaya pedagang kami bisa berjualan lagi kembali, itu saja. Warga Manokwari juga berharap situasi di Papua Barat bisa terus aman karena saat ini banyak unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru atau pemekaran provinsi yang terjadi di sejumlah kabupaten. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ratusan sepeda motor milik prajurit ini masuk ke gang sempit untuk menyalurkan sembako pada warga terdampak pandemi COVID-19. Satu persatu rumah di Dok 9 dan Hamadi diketuk tentara. Mereka membawa beras, minyak goreng, dan tepung. Nah, ini dari Kodam. Hari. Terima kasih atas ulang tahun Kodam yang keberapa? Ke-59. Terima kasih untuk bantuan bagi anak-anak yatim piatu. Kami ucapkan terima kasih Om, hanya begitu. Terima kasih kepada Pak Kodam 17 Cendrawasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Kodam. Kami sangat berterima kasih sekali kepada bapak-bapak yang sudah rela memberikan bantuan kepada anak-anak yatim yang ada di RT 10 RW 01. Pembagian sembako ini dalam rangka HUT Kodam Cendrawasih ke-59. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunirum Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.